Bagian bagian utama dari, bidang ilmu salah satu bagian utama dari, bidang ilmu statistika. Statistika itu apa sih? Statistika itu kan ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana sih mengambil data yang baik gitu kan, mengambil data yang baik untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Jadi, bagaimana cara kita mengambil data itu kan terkait dengan sampling, membuat sampel, mengambil sampel, bagaimana kita menyusun sampel kita, cara-cara kita mengambil sampel. Itu bagaimana supaya nanti, hasil yang kita peroleh itu bisa memberikan informasi yang sesuai terkait dengan populasi gitu ya. Populasinya kan kita nggak tahu. Jadi kita tidak mengetahui, seluruh informasi tentang populasi. Jadi kalau ada satu lembar kertas kita mau tahu gambarnya apa, itu kita nggak akan lihat gambar fullnya satu kertas itu, terus satu lukisan itu, kita hanya melihat, potongan-potongan kecil dari kertas itu, gitu. Nah kita bagaimana caranya kita mengambil potongan-potongan yang tepat gitu ya, untuk bisa menyimpulkan, gambar lukisan itu tuh lukisannya isinya apa, gambarnya apa, tuh. Itu yang pertama tentang statistika. Pertama dan kedua, jadi kita bagaimana mengambil potongan-potongan kertas yang informatif, yang bisa memberikan yang informatif. Jadi supaya kalau ngambilnya di pojok kiri aja, yang pojok kanan nggak kelihatan gambarnya, atau ngambil yang di tengah aja, atau ngambil yang di, pojok kanan aja, kanan bawah saja gitu kan nggak kelihatan yang bagian lainnya. Nah, nanti dari potongan-potongan itu kita mencoba menarik kesimpulan, apa yang, akan kita lihat dari seluruh gambar lukisan tadi gitu kan ya. Atau dari sampel-sampel yang kita peroleh itu kita mau menyimpulkan populasinya itu, isinya apa, bercerita tentang apa. Nah, itu adalah bagian inferensi, inferensi statistika, inferensi statistik. Jadi, kita akan menyimpulkan apa yang ada di populasi berdasarkan informasi dari sampel. Nah, inferensi statistik itu ada 2, yaitu menyusun interval kepercayaan dari parameter yang sudah kita bahas kemarin ya. Kita punya parameter, parameternya mu, parameternya sigma, dan yang lain-lain kita susun. Kira-kira mu itu antara nilai sekian sampai sekian, itu interval kepercayaan. Kemudian bagian kedua adalah kita melakukan pengujian hipotesis tentang besar nilai dari parameter. Jadi kita menguji gitu ya, kalau kalau, mu-nya 5 betul atau tidak gitu ya, kita uji. Betul atau, apakah, eee, mungkin bukan betul atau salah ya, tapi apakah kita bisa menerima pernyataan itu gitu ya jadi kembali lagi bahwa pengujian hipotesis itu tidak kita tidak mengetahui atau hipotesis ya, pernyataan. Pernyataan mana yang benar atau yang salah, kita nggak tahu gitu ya. Kalau kalau mau tahu tentang kebenaran suatu pernyataan, ya otomatis harus dibuka lukisannya kan, atau diambil seluruh data populasinya. Itu baru kita benar-benar tahu mana yang, pernyataan yang benar, mana pernyataan yang salah. Yang kita lakukan adalah sebatas apakah kita bisa menerima pernyataan itu atau menolak pernyataan itu. Nah, itu ya. Jadi yang harus digarisbawahi salah satunya. Prosedur pengujian hipotesis itu adalah mengamati, kemudian menyusun teori. Menguji teori itu berdasarkan observasi. Contohnya, peneliti menyusun hipotesis bahwa suatu obat baru lebih efektif mengobati penyakit tertentu. Sejumlah pasien dipilih secara acak dan dibagi ke dalam 2 grup. Grup A mendapat perlakuan baru dan grup B mendapat perlakuan lama. Nah, ini ada kontrol grupnya ya. Grup B itu sebagai kontrolnya.
Berdasarkan jumlah pasien yang sembuh pada masing-masing perlakuan, peneliti akan menyimpulkan apakah obat baru itu lebih efektif atau tidak dibanding obat yang lama. Itu ya, salah satu contoh pengujian hipotesis itu seperti ini. Tujuannya apa sih pengujian ini? Tujuannya adalah untuk menguji suatu hipotesis atau pernyataan mengenai nilai suatu parameter dari populasi menggunakan data sampel. Nah, gitu ya. Jadi dari informasi sampel kita uji mengenai pernyataan mengenai populasi. Oh, gambarnya ini, lukisannya ini lukisan pemandangan laut gitu. Nah, ada yang menyatakan, "Oh, ini lukisannya mengenai pemandangan laut." Nah, kita uji pernyataan itu menggunakan potongan-potongan kecil yang kita peroleh, potongan-potongan lukisannya yang kita peroleh. Ada nggak bagian-bagian lukisan itu yang memang kira-kira menggambarkan bagian-bagian dari gambar pemandangan laut gitu kan. Nah, tadi juga sama misalkan tadi kita mau menguji, apakah obat itu efektif atau enggak ya. Dari pasien-pasien yang diuji bagaimana? Apakah memang, eee, jumlahnya tadi lebih banyak yang sembuh ya dibanding pakai obat yang lama. Nah, elemennya apa saja? Ya, sebenarnya kalian sudah paham ya kalau melakukan pengujian hipotesis itu step-nya kan mendasar ya. Step dasarnya yang pertama kita harus susun pernyataannya. Pernyataan nul dan pernyataan alternatif, hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul itu, eee, bentuknya kesamaan ya. Kalau hipotesis alternatif, eee, ketaksamaan. Jadi selalu hipotesis nul tuh harus ada sama dengannya ya, ada sama dengannya. Hipotesis alternatif itu hipotesis yang peneliti itu ingin, dukung. Berdasarkan informasi yang terkandung pada sampel. Jadi ada, prior information, ada pengetahuan sebelumnya ya. Misalkan harusnya dari teorinya obat ini itu mengatasi kelemahan-kelemahan dari obat yang sebelumnya. Obat sebelumnya kelemahannya ini, kekurangannya ini. Kita carikan solusinya, kita buat produk obat baru yang mengurangi kelemahan-kelemahan dari obat sebelumnya. Nah, harusnya theoretically obat baru ini lebih baik gitu kan ya. Jadi, obat yang baru ini akan lebih efektif gitu. Nah, obat baru yang lebih efektif, pernyataan bahwa obat baru yang lebih efektif itu diletakkan di hipotesis alternatif. Hipotesis nulnya bagaimana? Tadi sama ya, hipotesis nol kan persamaan. Jadi, mmm, kontrari dari hipotesis alternatif ya, obat yang baru itu tidak berbeda dengan obat yang lama. Jadi hipotesis nolnya obat yang baru sama efektifnya dengan obat yang lama. Kemudian elemen yang kedua, setelah hipotesis, kita harus punya statistik uji. Kita harus punya statistik uji. Jadi Eee, statistik uji itu adalah statistik. Statistik itu kan ukuran sampel ya, statistik itu kan ukuran sampel. X bar, S itu kan statistik gitu ya. Ada statistik, ada parameter. Kalau parameter kan ukuran dari sampel, mu, sigma, itu ukuran-ukuran dari sampel. Kalau statistik, statistik itu ukuran dari sampel. Nah, ini ukuran dari sampelnya yang mau kita pakai apa ini? Yang akan kita gunakan sebagai, eee, ukuran atau sebagai patokan ya, sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan peneliti. Apakah akan, menerima hipotesis tertentu gitu ya. Jadi ini statistik uji yang dipakai apa. Kemudian elemen berikutnya adalah, rejection region atau daerah penolakan. Jadi kita definisikan
interval nilai dari statistik uji untuk menolak hipotesis nul dan mendukung hipotesis alternatif. Jadi kita buat selang, di mana kalau statistik ujinya ya, misalkan statistik ujinya adalah X bar. Oh, kalau X bar nilainya sekian, berarti kita menolak hipotesis alternatif. Oh, kalau X barnya sekian, berarti kita menerima hipotesis alternatif. Nah, itu kita buat selang nilai untuk statistik ujinya. Jika nilai dari statistik uji berada dalam daerah penolakan, maka kita menolak hipotesis nul dan menerima hipotesis alternatif. Oke. Ya. Jika statistik uji berada dalam daerah penolakan, ya diingat ya, kalau berada dalam daerah penolakan, maka hipotesis nul ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Oke, contohnya, misalkan seorang kandidat mengklaim akan memperoleh lebih dari 50% suara dalam pemilihan kota. Nah, ini dekat sekali ya dengan isu kita sekarang ya, kan bentar lagi mau pemilihan presiden ya, ada 3 ya kandidatnya ya. Nah, di sini John itu salah satu kandidatnya, dia yakin kalau dia akan menang. Kalau dia menang berarti 50% lebih itu akan memilih dirinya, sehingga dia bisa menang. Nah, pertanyaannya, Jones tadi kan membuat pernyataan, "Saya akan menang dan saya akan bisa meraih lebih dari 50%." Pertanyaannya adalah, percaya atau tidak dengan pernyataan itu, gitu kan. Kita bisa mempercayai atau tidak pernyataan dia. Kalau, kita hitung benar dari semua populasi, berarti kita harus tanya semua penduduknya kan, which is itu tidak kita lakukan, berarti kita pemilu beneran gitu kan ya. Yang kita lakukan, kita mengambil sampel, kita mau ambil sampel, kita mau selidiki, bisa nggak kita percayai pernyataan Jones tadi. Jika kita tidak mempercayai pernyataan dari Jones, kita akan berusaha mencari bukti yang mendukung hipotesis bahwa Jones tidak disukai oleh lebih dari 50% pemilih, atau peluang untuk memilih pemilih yang mendukung Jones itu kurang dari 50%. Atau P kurang dari 0,5. Jadi itu hipotesis alternatifnya. Kenapa kok dikatakan hipotesis alternatif? Ya ini kan tadi pernyataannya, jika kita tidak mempercayai klaim Jones. Jadi yang melakukan pengujian itu tidak mempercayai klaim Jones. Berarti dia percaya bahwa Jones itu nggak menang. Jadi ya dia yakinnya pernyataan yang peneliti yakin itu kan diletakkan di hipotesis alternatif. Dia percaya bahwa Jones itu nggak akan dipilih oleh lebih dari setengah, berarti P-nya itu kurang dari 50%. Nah, hipotesis nulnya adalah P-nya itu lebih dari 50%. Lebih dari sama dengan, nah ingat ya, hipotesis nul itu pasti ada sama dengannya. Itu ya. Lawan dari hipotesis tersebut adalah hipotesis nul, yaitu P lebih besar dari 0,5. Nah, ini ada satu unsur dari pengujian hipotesis, yaitu pernyataan. Pernyataan nul dan pernyataan alternatifnya. Oke. Nah, kita akan elemen kedua dari penyusunan hipotesis adalah statistik uji. Setelah statistik uji, kemudian adalah daerah penolakan. Nah, bagaimana pernyataannya adalah bagaimana kita menggunakan data. Diasumsikan bahwa kita sudah mengambil sampel dengan baik gitu ya. Jadi bagian yang sampel itu tidak dibahas di sini, di StatMat ya. Bagaimana cara ngambil sampel yang baik dan yang lain-lainnya itu ada dalam mata kuliah sendiri ya. Pernyataannya setelah dapat data ini dapat kita gunakan ya. Data ini akan dapat kita gunakan untuk mengambil kesimpulan mengenai pernyataan ini, mana yang mau kita pilih.
Bagaimana kita menggunakan data untuk memilih antara hipotesis nul dan hipotesis alternatif? Itu pertanyaan mendasarnya. Jika jumlah N 15, jika sejumlah orang 15, sejumlah 15 dipilih secara acak ini ya, maksudnya secara acak dari suatu kota dan Y itu menyatakan jumlah orang yang mendukung Jones. Jika tidak ada yang mendukung Jones atau Y-nya sama dengan 0, jadi dari 15 orang ini itu ditanya satu persatu. Kamu mau pilih Jones apa enggak? Kamu mau pilih Jones atau enggak? Nah, dari 15 ini itu ternyata nggak ada yang milih Jones. Jadi Y-nya itu sama dengan 0. Bisa nggak walaupun kita dapat Y-nya sama dengan 0 itu Jones menang? Bisa nggak pertanyaan saya? Kita ambil sampel 15 orang, tapi dari 15 orang itu nggak ada yang milih Jones. Tapi bisa tidak? Apakah mungkin terjadi bahwa pada kenyataannya Jones itu menang pemilunya? Apakah bisa nggak terjadi seperti itu? Tidak. Tidak. Tidak ya, Mas? Iya, Bu. Tidak. Ya, ada dua sih pertanyaannya. Bagaimana dia mengambil sampel? Kalau 15 orang ini itu diambil di apa ya istilahnya ya, daerah yang memang mayoritas pendukungnya itu dari Jones, mayoritas pendukungnya dari rivalnya Jones, ya itu otomatis bisa saja Y-nya itu 0. Jadi kalau di Indonesia kan kita tahu banget ya mana kantong-kantong Partai Golkar, mana kantong-kantong Partai PDIP, mana kantong-kantong Partai PKS gitu. Kita pasti tahu banget kan ya. Kita kita punya gitu, kita ada informasi itu. Harusnya kalau teman-teman masih perhatikan, oh daerah sini itu banyak yang pendukung partai ini, oh mayoritas itu orang-orangnya itu partainya ini gitu. Kalau di Jogja saja ya, kita bicara di Jogja. Ini saya bukan membandingkan, tapi kalau di Jogja otomatis banyaknya Muhammadiyah kan ya, karena memang kan Muhammadiyah lahir di sini dan saya tidak membela salah satu Muhammadiyah atau NU ya, tapi kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kantongnya di sini gitu ya. Jadi kalau bertanya mengenai NU atau Muhammadiyah, kita bisa dapatkan nilai 0 untuk pilihan NU. Kalau kita samplingnya hanya di Jogja gitu kan. Tapi kalau kita samplingnya di Jakarta atau kita samplingnya di Surabaya gitu, mungkin lain lagi kesimpulannya karena kita ambil samplingnya bukan di kantong-kantong yang jelas memihak salah satu. Nah, ini bisa saja sih kalau menurut saya ya. Mungkin saja gitu ya karena kita samplingnya nggak betul gitu ya. Tapi berarti ada yang salah dari proses pengambilannya. Tapi itu mungkin kemungkinannya kecil ya, karena kan kalau mau mengambil suatu kesimpulan tadi ya, langkah pertamanya itu bagian yang salah satu yang penting itu adalah mengambil sampel dengan baik. Nah, makanya di sini kesimpulannya, kejadian ini sangat tidak mungkin terjadi, tapi bisa saja. Jadi bisa saja. Jadi ya kalau, kadang-kadang lembaga survei itu kan dibuat gitu untuk, mendukung salah satu kandidat gitu ya, dengan proses-prosesnya supaya kesimpulannya itu mengunggulkan dari salah satu calon. Itu salah satunya ya ke ke apa ya, ketidakbaikan, mmm, studi ilmiah yang tidak 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 ilmiah gitu ya, karena memang ya disusun untuk mendukung salah satu kandidat. Gitu ya. Jadi kalau ada satu langkah yang terlewati yang tidak dilaksanakan dengan baik, ini mungkin terjadi. Tapi kalau proses itu cukup baik, harusnya tidak mungkin terjadi. Jadi kita memang mengambil, sampel-sampel dengan baik sehingga
informasi yang diperoleh juga akan sama dengan apa yang terjadi pada populasinya. Jadi makanya di sini tulisannya adalah kejadian sangat tidak mungkin terjadi karena asumsinya bahwa pengambilan sampelnya dilakukan dengan baik. Nah, kalau diperoleh Y-nya 1, gitu ya, dari 15, jadi 15 totalnya, yang milih Jones itu 1, yang milih bukan Jones itu ada 14. Nah, pertanyaannya, kalau kejadiannya seperti ini, kita mau menyimpulkan apa nih? Mau menyimpulkan apakah pernyataan Jones bisa kita terima atau pernyataan Jones tidak bisa kita terima? Bagaimana caranya? Bagaimana kita membuat kesimpulan itu? Nah, ini kita butuh daerah penolakan. Suatu daerah penolakan dapat disusun. Bagaimana cara menyusunnya? Region rejection-nya itu Y kurang dari sama dengan 2 yang kontradiksi terhadap hipotesis nol dan sejalan dengan hipotesis alternatif. Jadi, Y-nya kurang dari 2. 0, 1, 2. Ini 2 ya. Jadi Y-nya kurang dari 2. Kalau Y-nya nanti ada di sini, kalau Y-nya, oh kok negatif ya? Kan nggak mungkin negatif. Kalau Y-nya di sini, itu berarti H0, hipotesis alternatifnya itu tadi hipotesis H0-nya ditolak. Hipotesis nolnya ditolak. Kalau bagian yang kanan berarti H0-nya diterima. Nah, ini. Jadi kita buat rejection region. Alternatif lain yaitu rejection region Y kurang dari K. Apakah rejection region-nya harus 2? Ya, enggak, bisa saja. Misalkan saya buat rejection region-nya 2, terus ada peneliti lain, kok 2 gitu ya, terlalu banyak gitu ya, menguntungkan salah satu pilihan. Jadi saya mau jangan 2 lah, saya bisa katakan kalau ini kan terlalu rigid banget ya, terlalu sedikit. Sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan, pokoknya kalau kurang dari 5 itu saya udah bisa bilang bahwa Jones itu tidak akan menang dari pemilu gitu ya. Sepertiganya saja. Gitu. Bisa nggak? Bisa saja ya. Jadi alternatif Y kurang dari K. Berapa nilai K yang tepat? Misalkan saya buat rejection region yang lain yaitu Y-nya itu kurang dari 5. Jadi di sini itu H0 ditolak. Jadi kurang dari 5 aja saya udah mengatakan bahwa saya sudah bisa menerima pernyataan bahwa Jones itu tidak akan memenangkan pemilu. Kalau dia pakai rejection region yang ini, itu dia harus kurang dari 2 dulu. Jadi kalau misalkan Y-nya 3, ini kita masih mengatakan bahwa Jones masih bisa menang. Nah, kalau di sini saya ambil Y-nya 3, Y-nya 3 saja, saya sudah bisa mengatakan bahwa Jones itu akan kalah gitu kan. H0-nya ditolak. Nah, kalau di sini enggak, kesimpulannya Jones menang gitu kan ya. Ya, jadi K-nya berapa nih? Berapa nilai K yang tepat? Menentukan daerah penolakan yang tepat untuk suatu pengujian statistik adalah masalah yang menarik. Jadi K-nya itu ada 2, ada 5, ada 7 mungkin. Atau ada orang lain, saya harus yakin sekali, jangan 5, jangan 2. Saya masih punya banyak informasi lain. 7 atau 8 saya masih berani gitu ya. K-nya 7 atau 8. Jadi berapa K-nya yang sesuai gitu ya. Itu yang menjadi pernyataan. Nah, untuk suatu nilai K atau suatu daerah penolakan terdapat 2 jenis kesalahan yang dibuat ya. Jadi K berapapun yang kita pilih, jadi K-nya mau 2, K-nya mau 5, K-nya mau 7, itu kita tidak akan lepas dari
suatu kesalahan yang mungkin kita akan lakukan gitu ya. Yang pertama, terdapat 2 jenis kesalahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menerima, kita menolak H0 ketika H0 benar. Jadi itu tipe yang pertama. Nah, alfa ya. Alfa itu H0 ditolak, ketika H0 benar. Masalahnya kita nggak tahu H0 benar atau salah itu kita nggak akan tahu ya. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa H0 benar atau salah itu, nggak ada yang tahu. Karena kalau tahu berarti kita punya data populasi. H0 ditolak ketika H0 benar. Nah, kesalahan yang kedua adalah beta. Beta itu adalah H0-nya diterima ketika H0 itu salah. Nah, ini salah, dua-duanya salah ya. Udah tahu, kita kan pengennya adalah menolak H0, yang ingin adalah 1 min alfa. 1 min alfa itu adalah kebalikannya ya, menolak H0 ketika H0 salah. H0 ditolak ketika H0 salah ya. Kemudian, yang ingin dilakukan juga adalah H0 diterima ketika H0 benar gitu ya. Kita kan inginnya melakukan yang ini ya. Jadi melakukan yang ini. Jadi kita memang menolak suatu pernyataan yang salah dan menerima suatu pernyataan yang betul. Tidak ingin kan menerima suatu pernyataan yang salah atau menolak suatu pernyataan yang ternyata memang betul gitu ya. Nah, itu terlepas berapapun nilai K yang diambil, itu kita bisa melakukan kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 maupun kesalahan tipe 2. Ya, peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu alfa dan beta adalah peluang melakukan kesalahan tipe 2. Oke. Nah, ini tadi yang saya tulis tadi ya. Jadi kalau yang diinginkan tentu yang ini, yaitu menerima H0 ketika H0 betul atau menolak H0 ketika H0 salah. Ini 1B. Jadi nggak mau kan menerima hipotesis yang salah atau menolak hipotesis yang benar. Jadi hipotesisnya benar padahal, tapi kita tolak. Itu salah juga gitu kan. Hipotesisnya itu salah, tapi malah kita terima, salah juga gitu. Nah, kita harus melakukan pengujian hipotesis yang meminimumkan peluang kita melakukan kesalahan. Jadi gimana caranya supaya peluang kita melakukan kesalahan itu sedikit. Peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu alfa dan peluang melakukan kesalahan tipe 2 itu beta. Nah, kita kembali lagi ke contoh tadi ya, ke contoh politisi tadi, rejection region-nya misalkan Y kurang dari 2. Nah, kita mau hitung berapa sih peluang kesalahan melakukan berapa peluang melakukan kesalahan tipe 1, yaitu alfa. Kalau rejection region-nya itu Y kurang dari 2, berapa peluang alfa? P alfa. Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Peluang melakukan kesalahan tipe 1 adalah peluang menolak H0 ketika H0 betul. Peluang menolak H0 ketika H0 betul. Nah, ini kalau kalian masih ingat ini conditional kan berarti peluang menolak H0 ketika H0 betul. P, A diketahui bahwa B, peluang A itu menolak H0, B itu ketika diketahui bahwa H0 betul.
Atau peluang nilai dari statistik uji, kalau menolak H0 kan berarti di rejection region ya, berarti menolak H0 berarti peluang nilai dari statistik uji berada dalam rejection region ketika kondisionalnya H0 betul. Nah, H0 betul itu apa? H0-nya tadi apa? H0 itu P lebih dari sama dengan 0,5. H alternatifnya P, sorry, salah di P kurang dari 0,5. Hipotesis nolnya tadi apa? P kurang dari 0,5 ini di sini ya. H0 P kurang dari 0,5. Oh, sorry, peluang untuk namanya. Oh, salah. Udah benar tadi saya ya berarti. P H0-nya H0-nya P lebih dari sama dengan 0,5. Hipotesis alternatifnya P kurang dari 0,5. Nah, nih. Oke, berarti nilai dari statistik uji berada dalam rejection letter ketika H0 betul. Jadi peluang Y kurang dari 2 kan berada dalam rejection region. Berarti Y-nya kurang dari 2 ketika P-nya, nah P-nya ini lebih dari 0,5. Lebih dari sama dengan 0,5. Di sini dituliskan P sama dengan 0,5. Sama saja ya. P lebih dari 0,5 atau P sama dengan 0,5. Oke, nah kita punya informasi nih P-nya 0,5. Kalau P-nya 0,5 tadi distribusinya kan binomial ya, memilih atau tidak memilih. Masih ingat ya distribusi binomial? Kejadian yang mungkin hanya ada 2, sukses atau gagal. Memilih atau tidak memilih dari 15 orang tadi. Jadi kombinasi Y dari 15 dengan P-nya 0,5 dan 0,5. Itu kan ya tadi ya. P-nya kan 0,5. Y dari 0 sampai 5. Nah, ini tinggal dihitung kombinasinya. Berarti dari 0 sampai 2, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, kita bisa hitung ini kombinasinya. Itu alfanya adalah 0,04. Jadi, tadi pertanyaannya balik lagi, berapa sih peluang melakukan kesalahan tipe 1? Peluang melakukan kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah 0,004. Nah, lumayan kecil ya. Ya, lumayan baik ini ya. Berarti kalau begitu alfanya bisa berubah ya kalau rejection-nya berubah. Iya, bisa ganti. Kalau Y-nya misalkan 7 atau Y-nya tadi saya ambilnya 5. Berarti P alfanya berapa? Ya berubah. P alfanya berubah karena rejection region-nya ganti. Di sini kan rejection region-nya adalah Y kurang dari 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Yes, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu tadi kita menghitung P alfa. Sekarang kita mau menghitung berapa P beta. Jadi kan tadi kan kita ketika memutuskan untuk membuat rejection region, ini ketika kita memutuskan untuk membuat rejection region, itu kita bisa melakukan 2 kesalahan. Ini suara saya terdengar jelas ya? Nggak berisik kan ya? Terdengar dengan jelas, Bu. Dengan jelas, Bu. Ya, tadi kita bisa melakukan 2 kesalahan. Bisa kesalahan tipe 1, bisa kesalahan tipe 2. Jadi kita bisa hitung dua-duanya. Nah, ini berikutnya adalah penjelasan berapa P betanya. Tadi kalau alfanya, P alfanya
Jadi alfa. Kok P alfa? P bukan P alfa ya. P peluang melakukan kesalahan tipe 1 itu sama dengan alfa. Alfanya sama dengan 0,004. Jadi ketika kita memutuskan suatu rejection region, itu kita bisa hitung dua hal, yaitu peluang melakukan kesalahan tipe 1 atau alfa, kemudian peluang melakukan kesalahan tipe 2, yaitu beta. Nah, betanya berapa? Yang inginnya dilakukan ketika membuat suatu pengujian hipotesis itu bagaimana caranya supaya alfa dan betanya kecil. Alfa dan betanya kecil. Oke, kalau beta apa tadi beta? Beta itu adalah menerima H0 ketika H0 salah. Jadi ini kalau alfa kan menolak H0 ketika H0 benar. Kalau beta menerima H0 ketika H0-nya salah. Jadi H0-nya itu salah tapi malah kita terima. Ya sama seperti dengan alfa tadi ya, kita cara menghitungnya P beta. P beta adalah menerima H0 ketika H0 salah. Menerima H0 ketika H0 salah. Kapan sih kita menerima H0? Ya ketika Y-nya itu tidak di rejection region, ya kan? Kita kan menolak H0 kalau Y-nya itu di rejection region. Kapan kita menerima H0? Ya Y-nya harus lebih dari 2, ya kan? Supaya kita tidak menolak H0. Jadi menerima H0 ketika Y-nya lebih dari 2, ya. Menerima H0, kapan sih kita menerima H0? Ketika Y-nya lebih dari 2. Jadi P, A, conditional B, B-nya adalah H0 salah. H0 salah. Kalau H0 salah, berarti yang benar bukan H0, hipotesis alternatifnya. Kalau H0 salah, H0-nya tadi apa? P, H0, P itu lebih dari sama dengan 0,5 atau P 0,5. Kalau ini salah, berarti yang benar mana? Berarti yang benar P-nya berapa? P-nya. Nah, P-nya bisa macam-macam. Yang jelas P-nya kurang dari 0,5. Berapa? Misalkan 0,2, apa 0,4, apa 0,3. Jadi H0 salah. Oh, H0 salah P-nya berapa sih sebenarnya? P-nya 0,3. Oke, kalau P-nya 0,3, berapa nih peluang Y lebih dari 2 ketika P-nya 3. Berarti lebih dari 2 itu ada 3, 4, 5, sampai 15. Jadi kita menghitung peluang Y lebih dari 2. Ini seperti menghitung distribusi binomial dulu yang di teori peluang ya. Ketika Y lebih dari 2, 3, 4, 5, sampai 15. Untuk P-nya itu 0,3. 0,3, Q-nya berarti 1 dikurangi P, 0,7. Kalau tadi kan 0,05, yang satunya 0,5, yang satunya 0,5, karena kan P-nya 0,5. Di sini P-nya 0,3. Oke, ini bisa kita hitung satu persatu tadi ya. 15, 3, 0,3, 1, 0,7, 14. Sorry, 3 ya. 3 berarti ini 3. 0,3 pangkat 3, 0,7 pangkat 12, ditambah 15, 4, 0,3 pangkat 4, 0,7 pangkat 11, ditambah dan seterusnya sampai ini yang terakhir adalah 15, 5, 15 ya. 15, 0,3 pangkat 15, 0,7 pangkat 0. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan bisa pakai R juga bisa ya. Coba nanti dicari pakai R ya.
Nah, jadi biar nggak ngitung satu-satu kayak gini. Kalau menghitung satu-satu kayak gini, old fashion sekali, kan sudah ada R. Jadi coba dicari pakai R, nanti dapat ketemunya betanya 0,873. Nah, tadi ya berarti kita punya alfa, alfa sama dengan 0,004, betanya 0,873, gitu ya. Kita cek lagi alfanya tadi benar nggak? Ya, 0,004 dan betanya 0,87. Nah, tadi kita sebenarnya kalau dari ukuran alfa sudah cukup baik ya. Peluang kita melakukan kesalahan tipe 1 itu kecil. Jadi cukup baik pengujian hipotesisnya. Tapi di satu sisi peluang kita melakukan kesalahan tipe 2 cukup besar ya. 0,87 itu kan peluang yang cukup besar ya. Hampir mendekati 1. Oke. Nah, kalau P-nya nggak 0,3 bisa nggak, Bu? Iya, bisa. P-nya misalkan yang jelas P-nya itu bukan 0,5 karena kan tadi dia bilang H0-nya salah ya. H0-nya salah berarti P-nya bukan 0,5. Kalau bukan 0,5 berapa? 0,48 juga bukan 0,5. 0,3, 0,2, 0,1 jadi P-nya berapa? Di sini P-nya 0,3. Kalau P-nya 0,2 bagaimana? Ya kita hitung lagi. Diperoleh betanya 0,183. Ya, nilai ini jauh lebih rendah dari P 0,3. Dengan menggunakan kriteria P 0,1, maka ada peluang yang cukup besar untuk menyatakan Jones akan menjadi pemenang meskipun dia hanya menerima 10% suara. Itu artinya seperti itu ya. P 0,5 itu P 0,1 itu artinya hmm, Jones itu bisa jadi pemenang meskipun dia hanya menerima 10% suara. Jadi kalau 0,3 itu dia harus menerima 30% suara, itu ada peluang cukup besar untuk menyatakan bahwa Jones menjadi pemenang. Hipotesis beta itu tadi kan menerima H0 kan ya, menerima H0 iya kan? Ketika H0 salah. H0 salah itu kan ini 10% itu kan bukan majority ya, 30% itu juga bukan majority. Meskipun, bukan majority, tapi kita bisa, menyatakan bahwa Jones akan menang. Itu kan artinya seperti itu. Bisa diikuti? Filosofis banget ya. Jadi, apa ya, nggak jadi kita kita, menerjemahkan gitu, benar-benar apa yang kita peroleh dari angka-angka ini. Jadi nggak cuman hitungan-hitungan aja gitu ya. Dari sini, dari pengujian hipotesis itu kita menerjemahkan artinya apa sih gitu ya, dari, pengujian ini gitu. Jadi tergantung P-nya yang mau diambil. Nah, kalau P-nya tadi 30% itu alfanya. Alfanya 0,004, betanya 0,184. Jadi kesalahannya cukup kecil. Ini lebih favorable ya. Lebih favorable dibanding yang tadi. Yang tadi kan 0,87 itu kan berarti melakukan kesalahannya cukup besar. Oh, ini saya pakai spidol di ini. Oke. Ya, rejection region Y kurang dari sama dengan 2 menjamin nilai alfa yang rendah ya tadi ya. Kalau kita mau ambil Y-nya kurang dari 2, itu alfanya rendah. Nanti coba kalian, ketika mengulang materi ini coba hitung kalau Y-nya, kurang dari sama dengan 5, alfanya berapa? Kalau Y-nya
kurang dari 9, alfanya berapa? Coba dihitung ya. Jadi biar untuk membandingkan gitu ya. Terus apa sih pengaruhnya gitu. Nah, kalau Y-nya kurang dari 2 itu alfanya rendah. Tadi kita dapat alfanya 0,004. Tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap kesalahan tipe 2 ya karena tadi kita betanya dapatnya 0,873, cukup besar ya. Jadi kita punya peluang untuk melakukan kesalahan tipe 2 yang cukup besar. Nah, yang baik itu ya dua-duanya kecil. Dua-duanya rendah. Untuk menyimbangkan nilai alfa dan beta, daerah penolakan dapat dirubah. Kita dapat memperluas rejection region untuk meningkatkan alfa, tapi juga sekaligus menurunkan beta. Nah, hubungan alfa dan beta ini bukan seperti komplement ya. Jadi alfa itu bukan beta komplement atau beta itu bukan alfa komplement karena berdiri sendiri-sendiri ya tadi ya. Yang ada adalah satu min alfa dan alfa, beta dan satu min beta. Tapi kalau kita bisa menekan alfa, ya salah satunya akan naik sih ya. Jadi seperti timbangan gitu ya. Jadi supaya betanya juga turun ya, alfanya kita naikkan sedikit. Tadi kan alfanya cukup rendah ya, 0,04 itu masih ada ruang sebenarnya untuk meningkatkan alfanya ya supaya tetap rendah tapi tidak mengorbankan peluang kita untuk melakukan kesalahan tipe B. Nah, ini di sini dicontohkan kalau rejection region-nya kita ganti, Y-nya kurang dari 5. Kalau Y-nya kurang dari 5 berapa alfa dan betanya? Nah, ini sudah dicarikan alfanya, kemudian betanya. Nah, untuk beta ini juga tergantung pada satu hal lagi ya, P-nya yang diambil berapa? Tadi kan ya ketika menghitung beta, P-nya kan H0 salah lah, H0 salah itu P-nya berapa? 0,3 apa 0,1 apa 0,4 itu yang masih menjadi pertanyaan juga gitu ya. Oke, saya rasa itu dari saya untuk pengantar uji hipotesis. Ini ada beberapa latihan yang saya ambilkan dari bukunya Mendenhall. Silahkan dikerjakan menjadi PR. PR-nya yang minggu kemarin, yang pertemuan kemarin cukup banyak ya. Saya ambilkan dari bukunya Mendenhall. Sudah mengumpulkan semua belum? Kalau belum, silahkan disusulkan ya, karena tugas itu harus dikumpulkan. Jadi it's okay for being late, better than never working the assignment, better than never ya. So it's okay for being late. Jadi saya akan tetap menerima tugas yang terlambat. Yang penting kalian kerjakan gitu ya. Kalau nggak dikerjakan, saya tidak punya berkas kalian. Jadi saya berhak menyatakan bahwa nilai Anda kosong, nilai Anda 0 untuk tugas itu. Jadi komponen nilai yang saya keluarkan nanti itu salah satunya ya dari komponen tugas. Jadi kalau kalian nanti menanyakan gitu, kenapa nilai saya segini ya? Saya akan tunjukkan lah mana tugasnya, lah mana assignment-nya. So, kerjakan ya. Kemudian ini ada 2 latihan soal untuk introduction untuk uji hipotesis. Jadi silakan dibaca dan dikerjakan. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Cukup paham ya? Jadi hari ini kita belajar apa itu alfa, apa itu beta, apa itu komponen dari uji hipotesis, bagaimana cara menghitung alfa, bagaimana cara menghitung beta. Ya, ini baru pengantar ya, karena bentuknya kan sederhana sekali. Pengujiannya masih pengujian masih pengujian yang sederhana, bukan perbandingan 2 rata-rata, selisih 2 rata-rata, bukan perbandingan proporsi. Nah, itu udah
lebih lanjut lagi. Ini baru satu populasi. Nanti kita bicara juga 2 populasi, itu kan pembicaraan berikutnya. Adakah ya iya harusnya ada ya alfa dan betanya. Berapa alfa dan betanya untuk pengujian 2 populasi dependen, alfa dan beta untuk pengujian 2 populasi dependen dan independen. Nah, itu nanti ya silakan kalian baca selanjutnya. Cukup? Ada pertanyaan, Kak? Apakah ada pertanyaan? Dari saya belum ada pertanyaan, Bu. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya absen dulu ya. Ini Olivia Angelina, Hadir, Bu. Woro Pangesti Asmoro Jati, Hadir, Bu. Virgi Dava Fauzi, Anissa Nur Latifah, Hadir, Bu. Fitroh Ayu Wulandari, Hadir, Bu. Fahadia Khalda Aulianisa, Hadir, Bu. Jacinda Dewati Nugroho, Hadir, Bu. Isna Jamilatun Solehah, Hadir, Bu. Asma Khairunisa, Hadir, Bu. Firsta Grandica, Putri Salsabila, Putri Hadir, Bu. Liza, Putri Salsabila Liza, hadir, ya, Bu. ya. Maaf, bentar saya ulangi. Saya bacanya 2 nama ini. Putri Liza, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Duli. Hadir, Bu. Ya, tadi ada yang bersuara ya? Siapa? Iya, Bu. Firsta hadir. Ya? Firsta hadir, Bu. Oke. Yunita, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Salsabila Esa Putri, Hadir, Bu. Ajeng Daneswari, Hadir, Bu. Ayustina Intan, Hadir, Bu. Muhammad Goldi, Marisa, Hadir, Bu. Ira, Hadir, Bu. Faris Kika, Hadir, Bu. Salma, Hadir, Bu. Alda, Hadir, Bu. Sarafina, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Oktavian, Haliza, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Hilarius, Dia, Hadir, Bu. Hajran, Muhammad Lintang, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Muhammad Ahdan, Alam Syah, Hadir, Bu. Dani Nurhimawan, Hadir, Bu. Angela, Miftah, Hadir, Bu. Pamela, Hadir, Bu. Nias, Hadir, Bu. Marik, Hadir, Bu. Faruna, Hadir, Bu. Cika, Hadir, Bu. Muhammad Nasiruddin, Hadir, Bu. Dayinah, Firdaus, Hadir, Bu. Riki Amirullah, Billy, sebentar, saya ulangi ya. Muhammad Nasiruddin, Hadir, Bu. Dayinah, Firdaus, Hadir, Bu. Riki Amirullah, Biliarto,
Hadir, Bu. Oke. Oh ya Bu, sebelumnya mohon maaf Bu, ada yang hadir melalui kolom chat Bu, dari Fadila Fatin, kemudian Virgi Dava, dan Muhammad Goldi. Muhammad Goldi. Mana? Virgi Dava. Muhammad Goldi. Sudah ya, Virgi Dava, Muhammad Goldi. Sudah? Satu lagi Fadila Bu. Fadila Fatin. Iya Bu, benar. Dah. Oke. Terima kasih Bu. Yap. Oke. Ya, silakan bisa dikerjakan latihan soalnya. Bahannya sebentar saya cek dulu ya. Saya sudah tempel di Bismart atau belum. Oke. Assignment-nya dikumpulkan. Kita kuliah hari Selasa ya, berarti dikumpulkan Selasa minggu depan ya. Baik Bu. 9.20.